Baik, perkenalkan nama saya Maria Trinitas Chanelidio, NIM 20110034. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat website profil sebuah komunitas, di mana studi kasus yang saya ambil yaitu untuk komunitas dog lovers atau pecinta anjing. Sebelum memulai dalam websitenya, kita buka dulu Excel, kemudian kita jalankan Apache-nya dan MySQL. Oke, setelah itu kita buka di localhost phpMyAdmin. Kemudian kita buat database baru. Di sini kita beri nama id dog lovers. Kita create. Nah, setelah jadi, lalu kita buat tabel yang pertama, yaitu tabel profil. Sini kira-kira profil. Kita buat 9 kolom. Kita create. Yang pertama itu ID profil, kemudian ada nama komunitas, lalu alamat, telepon, email, kemudian visinya, misi, tujuan, dan terakhir deskripsi. ID profil tipenya integer, kemudian di sini jadi auto increment. Nama komunitas tipenya teks, alamat teks, email teks, teks, oke, setelah itu kita save. Oke, kita buat lagi tabel berikut itu anggota. Anggota, ada 8 kolom, dan di sini ID anggota, nama, telepon, jenis kelamin, lalu kita taruh juga ID jabatan, dan terakhir itu password.
tipe integer, auto increment. Nama tipenya teks, alamat teks, telepon teks, email tipenya teks, jenis kelamin varchar, kemudian ID jabatan integer, password teks. Setelah itu kita save. Oh ya, oke. Setelah itu kita buat lagi tabel untuk jabatan, tabel jabatan. Cukup 2 saja. Ada ID jabatan dan nama jabatan. Auto increment untuk ID jabatan. Setelah itu save. Oke, lanjut lagi berikut untuk tabel buku tamu. Ada 5 ID buku tamu, kemudian tanggal, nama, email, dan ada juga komentar. Integer, kemudian auto increment. Tanggal ini kita pakai yang timestamp, jadi dia otomatis. Nama tipenya teks, email teks, komentar teks. Setelah itu kita save. Oke, sudah. Anggota, buku tamu, jabatan, dan profil. Oke, setelah itu kita isi tiap-tiap tabel. Pilih anggota di sini. Dan kita insert. ID anggotanya sudah auto increment, jadi dia otomatis nanti terisi sendiri. Nama di sini saya gunakan Jen. Alamatnya begitu. Jenis kelamin perempuan, ID jabatan 1, password 1. Satu lagi namanya Christmas Christian. Kemudian alamat kemana? Christmas
gmail.com. Jenis kelamin laki-laki, jabatan 2, 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita go. Sudah ditambahkan datanya. Nah, sudah ada Jian Christmas. Oke, kemudian untuk jabatan kita insert lagi nama jabatan di sini, ketua, di sini bendahara. Go. Oke, sudah. Lalu ke tamu, insert nama Virginia, email Virginia, gmail.com. Enter. Nah, komentarnya langsung saya copy, paste. Oke. Cukup satu dulu. Nah, kita go. Oke, sudah ada di sini. Oke, setelah sudah semuanya, kemudian kita ingin menambahkan query untuk jabatan dari tiap anggota. Nah, di sini untuk tabel anggotanya sendiri belum ada kolom untuk jabatan. Hanya ada ID anggota, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, ID jabatan, dan password. Nah, kita perlu menambahkan satu kolom lagi untuk menampilkan jabatan dari tiap anggota tersebut. Maka kita harus membuat query, di mana kita klik di bagian SQL ini. Nah, di sini kita ketik select anggota titik ID anggota, kemudian koma, anggota lagi, anggota, kemudian titik, nama, koma, anggota, titik, alamat, koma, anggota, titik, telepon, koma, anggota, titik, email, koma, anggota, titik, jenis kelamin, koma. Kemudian lanjut tabel berikutnya itu masuk ke jabatan. Dan titik
nama jabatan. From tabel anggota, tabel jabatan, where, di mana, anggota, titik, ID, jabatan, sama dengan jabatan, titik, ID, jabatan. Untuk passwordnya itu tidak perlu. Oke, untuk query-nya select anggota, titik ID anggota nama, anggota baru, jenis kelamin, jabatan, file anggota, titik jabatan sama dengan jabatan. Oke, kalau sudah kita langsung jalankan Teguh. Nah, di sini sudah ada Jen video untuk nama jabatan ketua, Yesus Christian, dan jabatannya benar. Oke, untuk tadi perbaikan di bagian anggota. Untuk kolom jenis kelamin, tipe ini kita ganti jadi char dengan panjang itu 1. Oke, kita save. Kita lihat. Nah, di sini untuk bagian jenis kelaminnya nah, selanjutnya kita akan membuat query, di mana query untuk nama jabatan. Untuk tabel anggota sendiri belum ada di sini untuk kolom nama jabatan. Jadi kita mau tampilkan satu kolom lagi di sebelah passwordnya untuk nama jabatannya. Mana kita membuat di bagian SQL sini select. Nah, di sini anggota ini tabel anggota, kita lihat dari sebelah kanan layar ada ID anggota, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin. Kita mau gabungkan anggota, ID anggota, main koma, anggota, titik, nama, koma, anggota, titik, alamat, koma, anggota, titik, telepon, koma, anggota, anggota, jenis kelamin. Nah, kita sampai jenis kelamin. Untuk ID jabatannya beda lagi, kita koma di sini. Untuk tabel jabatan, ID-nya tidak perlu, langsung saja nama jabatan. Nah, setelah itu from anggota, koma,
jabatan, where anggota titik ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan titik koma. Nah, setelah itu sudah kita jalankan dulu. Nah, di sini sudah tampil untuk nama jabatan. Nah, kemudian untuk jenis kelamin kita mau tampilkan dia perempuan, bukan hanya abjad, tapi mau tampilkan perempuan dan laki-laki. Gitu. Jadi kita buat link query-nya. Nah, kita edit di sini. Oke, di bagian sini. If buka kurung anggota jenis kelamin sama dengan jika if-nya else maka yang muncul adalah laki-laki. Jika tidak, maka perempuan. Tutup kurung S jenis kelamin. Oke. Kalau sudah kita coba jalankan. Oke, jadinya seperti ini. Jenis kelaminnya sudah tampil untuk perempuan, laki-laki. Jadi untuk database Docklover sendiri, kita sudah membuat 1, 2, 3, 4 tabel.